Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Media Islam. Kali ini kita akan membahas ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal. Terkadang beliau merendahkan suaranya dan terkadang meninggikannya sehingga kami yang mendengarnya seolah-olah mendengar suara beliau di tengah pepohonan kurma. Pada suatu petang, kami mendatangi Rasulullah SAW dan sepertinya beliau telah memahami permasalahan kami. Oleh karena itu, beliau bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Kami pun menjawab, "Ya Rasulullah, pagi tadi engkau menerangkan kepada kami tentang Dajjal dengan sesekali meninggikan dan merendahkan suara, seolah-olah kami mendengarnya di tengah pepohonan kurma." Rasulullah SAW bersabda, "Sebenarnya bukan Dajjal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Karena jika ia muncul dan aku masih bersama kalian, maka akulah yang akan menjadi pelindung kalian dari godaannya. Jika ia muncul ketika aku telah tiada di tengah kalian, maka setiap individu dari kaum muslimin akan menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, dan Allah lah yang akan menggantikanku untuk melindungi setiap orang muslim." Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta, dan aku sendiri lebih cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Khoton. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah permulaan surah Al-Kahfi kepadanya. Sesungguhnya Dajjal itu akan muncul di suatu tempat yang sepi antara Syam dan Irak. Setelah itu, ia akan membuat keonaran ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian semuanya. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal akan menetap di bumi?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ia akan menetap selama 40 hari di bumi. Satu hari seperti 1 tahun. Satu hari lagi seperti 1 bulan, satu hari lagi seperti sepekan, sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari kalian sekarang." Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, pada saat 1 hari seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami untuk melaksanakan sholat seperti sholat kami sekarang ini?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Tidak, tetapi hitunglah seperti biasanya." Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Kecepatannya berjalan di muka bumi seperti awan yang ditiup angin. Ia akan mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk beriman kepadanya, hingga mereka pun beriman kepadanya dan menuruti perintahnya. Ia dapat memerintahkan langit, maka hujan pun akan turun. Ia memerintahkan kepada bumi, maka tanaman pun akan segera tumbuh dan langsung dikonsumsi oleh ternak-ternak, hingga ternak mereka pulang ke kandang pada petang hari dengan kondisi yang lebih gemuk, lebih besar, dan lebih banyak air susunya karena banyak memakan rerumputan yang tumbuh di muka bumi. Kemudian Dajjal akan mendatangi suatu kaum yang lainnya. Setelah itu, ia menyerukan kepada mereka untuk beriman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya. Lalu Dajjal menyingkir dari mereka, tetapi keesokan harinya negeri tersebut berubah menjadi negeri yang tandus dan harta mereka lenyap.
Setelah itu, Dajjal melewati suatu negeri yang hancur. Kemudian ia berkata, "Keluarkanlah harta simpananmu, hai negeri yang porak-poranda." Kemudian simpanan negeri itu keluar sambil mengikuti Dajjal seperti ratu lebah yang diikuti oleh anak buahnya. Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda dan memenggalnya dengan pedang hingga tubuh pemuda itu terbelah menjadi dua, dan belahan tubuhnya terlempar sejauh lemparan anak panah. Setelah itu, Dajjal memanggil tubuh pemuda tersebut yang telah terbelah kepadanya. Tak lama kemudian, tubuh itu hidup lagi dan langsung menghadap kepadanya dengan wajah yang berseri-seri. Ketika Dajjal tengah melakukan kerusakan dan keonaran seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla pun mengutus Isa Al-Masih bin Maryam ke bumi. Kemudian Isa Al-Masih bin Maryam pun di dekat menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan pakaian dua warna sambil meletakkan dua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila ia merundukkan kepalanya, maka butir-butir mutiara akan berjatuhan dari kepalanya. Apabila ada orang kafir mencium nafasnya, maka ia pun akan mati, sedangkan nafasnya itu dapat tercium sejauh mata memandang. Isa Al-Masih bin Maryam pun terus mencari Dajjal hingga bertemu dengannya di pintu gerbang kota Lut, dan kemudian membunuhnya. Setelah itu, Nabi Isa bin Maryam mendatangi suatu kelompok kaum yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Lalu, Isa bin Maryam mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka mengenai derajat mereka di surga. Ketika Isa bin Maryam berada dalam kondisi seperti itu, maka Allah pun mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku yang salih ke bukit." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Yajuj dan Majuj. Mereka turun ke segala penjuru dari tempat yang tinggi. Kelompok mereka yang pertama melewati telaga Tabariyah. Kemudian mereka meminum airnya hingga habis. Di kelompok mereka yang terakhir lewat pula seraya berkata, "Di tempat ini dahulu ada air." Pada suatu ketika, Nabi Isa bin Maryam dan para sahabatnya terkepung. Hingga pada saat itu sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada uang 100 dinar sekarang ini. Kemudian Nabi Isa bin Maryam dan para sahabatnya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Yajuj dan Majuj beserta para pengikutnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka penyakit hidung seperti yang melanda hewan ternak, hingga mereka semua binasa. Kemudian Nabi Isa bin Maryam bersama para sahabatnya tiba di suatu tempat di bumi. Mereka tidaklah mendapati sejengkal tanah, melainkan tanah tersebut telah penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang membusuk. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung sebesar unta yang membawa bangkai-bangkai manusia tersebut dan membuangnya ke tempat yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang menyiram setiap rumah di kota dan di desa hingga bumi menjadi bersih setelah tersiram hujan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi, "Munculkanlah buah-buahmu dan kembalilah keberkahanmu." Pada hari itu sekelompok keluarga dapat menjadi kenyang dengan memakan satu buah delima dan dapat berteduh di bawah kulit buah delima.
Air susu juga penuh dengan keberkahan hingga susu seekor unta cukup untuk sekelompok orang. Susu seekor sapi cukup untuk satu kabilah. Dan susu seekor kambing cukup untuk beberapa orang keluarga dekat. Ketika mereka berada dalam kondisi seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan angin baik yang melewati ketiak mereka. Angin tersebut merenggut nyawa setiap mukmin dan muslim, hingga tinggallah orang-orang yang jahat yang berhiruk-pikuk seperti hiruk-pikuknya keledai. Maka terjadilah kiamat yang menimpa mereka. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.